Shalom, salam jumpa lagi di Suara Gembala Gemibem hari ini. Saudara-saudara, dunia terus berkembang, bertumbuh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk manusia di dalamnya yang terus bertambah jumlahnya. Sebagai konsekuensi logis dari perkembangan dan pertumbuhan, tentu ada banyak hal, persoalan dan cerita di dunia yang terus bertambah dan tidak akan pernah habisnya. Kehidupan di era ini orang menyebutnya 4.0 atau 4.0. Yang dimaksud dengan era 4.0 adalah revolusi industri yang keempat, yang adalah era di mana semua sistem komputerisasi sebagai hasil dari revolusi industri yang ketiga dimaksimalkan dan terhubung melalui jaringan internet satu dengan yang lain, sehingga memunculkan industri-industri baru dengan sistem digitalisasi yang saling terkoneksi. Tentunya hasil dari era 4.0 ini dia menghasilkan perubahan dalam berbagai aspek, termasuk pemikiran, pola hidup, sikap, dan perilaku. Contohnya smartphone atau telepon pintar. Hampir semua kita tentu memiliki alat ini dan seperti teman hidup baru yang tidak terlepaskan dan sangat membantu kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Tentu kita tahu konten-konten apa yang ada di dalamnya, seperti contoh Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, lain-lain. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dari apa yang diungkapkan tadi dalam hubungannya dengan perenungan kita saat ini dari Lukas pasal 5 ayat 9 sampai 10 tentang penjala manusia. Kisah ini dimulai ketika Yesus berada di pantai Genesaret sambil mengajar dan banyak orang mendengarkan firman Allah. Disitulah dia memilih dan memanggil murid-murid. Pertama yakni Simon yang disebut Petrus, juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus. Ketika Yesus menyuruh Simon untuk ke pantai dan menebarkan jalannya, seakan Simon bingung. Sebab sudah semalaman mereka bekerja keras menebarkan jala di tempat itu, tetapi tidak ada hasilnya. Tapi karena kepercayaannya kepada Yesus, ia melakukan semua yang diperintahkan. Padahal Simon Petrus sudah sangat berpengalaman sebagai nelayan di tempat itu. Ketika Petrus melihat apa yang terjadi, ia sangat percaya dan merasa dirinya begitu berdosa. Tetapi itulah titik balik seorang Simon Petrus dan kawan-kawannya yang dipanggil Tuhan beralih profesi dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa implementasinya bagi dunia saat ini? Tentunya dunia di zaman Petrus belum pada dunia yang modern, melainkan zaman kuno menurut pandangan masa kini. Semuanya serba sederhana dan mengandalkan kemampuan manusia yang begitu terbatas tanpa alat bantu yang memadai. Kalau saat ini dengan menggunakan teknologi canggih melalui satelit dapat mendeteksi di mana keberadaan ikan yang banyak. Pada zaman itu, hanya Yesus yang dapat mengetahui dengan benar dan tepat. Nah, sekarang, siapa yang harus menjadi penjala manusia? Tentu jawabannya adalah kita, yang juga adalah gereja. Menjala manusia di zaman Petrus, tentu caranya berbeda dengan menjala manusia di zaman ini. Gereja harus mempunyai kesungguhan, keteladanan, ketulusan untuk dapat menjalankan misi Tuhan di dunia ini. Sebab tanpa hal itu
sangat sulit untuk menjala manusia di zaman yang seperti ini. Tentu dibantu dengan menggunakan semua hasil karya manusia di era ini. Era digitalisasi ini banyak mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku. Jika kita selaku gereja, warga gereja di dalamnya tidak mengambil peran bersama-sama sebagai penjala manusia, mungkin banyak manusia yang sudah terjaring dalam jala justru akan keluar dari jala yang ada. Apalagi yang masih berada di luar jala, akan lebih sulit untuk menjaringnya. Mungkin ikan-ikan yang ada sudah semakin canggih, sehingga memerlukan jala yang mumpuni dengan teknologi yang canggih pula, untuk tetap dapat melakukan kehendak Allah untuk menjaring manusia. Sebagai gereja, kita meyakini jika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati dan keteladanan, terutama juga bagi murid-murid yang baru dipanggil Tuhan untuk melanjutkan pelayanan di periode 2020 sampai 2025, selaku penatua, diaken, pengurus persekutuan, komisi yang ada dalam lingkup pelayanan Gemibem, maka misi untuk menjadi penjala manusia pasti akan terjadi. Amin.